Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Rahman Hakim dengan NIM 1123098. Pada video kali ini mungkin saya akan mencoba tentang bagaimana atau strategi untuk mengajak Gen Z mempelajari Islam. Telah sama-sama kita ketahui bahwa generasi Z atau Gen Z adalah generasi yang lahir di tengah dunia yang sangat cepat, sangat bising dan sangat melelahkan. Mereka tumbuh bersama media sosial, tekanan pencapaian, krisis identitas, overthinking, dan rasa kesepian yang sering disembunyikan di balik tawa serta unggahan estetik. Karena itu, mengajak Gen Z mempelajari Islam tidak cukup hanya dengan menyampaikan halal dan haram saja, tetapi harus mampu menghadirkan Islam sebagai cahaya yang menenangkan, memanusiakan, dan memberi arah hidup. Dakwah kepada Gen Z membutuhkan pendekatan yang berbeda, karena mereka bukan generasi yang mudah menerima sesuatu hanya karena katanya harus begini, katanya harus begitu. Mereka cenderung kritis, suka bertanya, dan ingin memahami alasan di balik suatu ajaran atau suatu yang diajarkan itu. Namun di sisi lain, mereka juga sangat menghargai kejujuran, ketulusan, dan nilai kemanusiaan. Oleh sebab itu, strategi terbaik untuk mengajak Gen Z mempelajari Islam adalah dengan menghadirkan wajah Islam yang penuh hikmah, kasih sayang, dan relevansi dengan kehidupan mereka sehari-hari. Adapun strategi yang pertama mengajak Gen Z untuk mempelajari Islam yaitu memahami Gen Z sebelum mengarahkan mereka. Banyak mungkin di luar sana keliru, ustadz-ustadz di luar sana, salah satu kesalahan terbesar dalam berdakwah itu adalah berbicara tanpa memahami siapa yang diajak bicara. Gen Z hidup di era ketika informasi datang tanpa batas. Dalam satu hari itu mereka bisa melihat tentang berita tentang perang, standar kecantikan yang tidak realistis, flexing kekayaan, konflik sosial, hingga ceramah agama, yang semuanya itu bercampur di layar kecil yang selalu mereka genggam setiap waktu. Akibatnya, banyak dari mereka yang mengalami kecemasan yang berlebih, krisis percaya diri, rasa takut gagal, dan kehilangan makna hidup. Disinilah Islam harus diperkenalkan, bukan pertama-tama sebagai beban aturan, tetapi sebagai jalan pulang bagi hati yang lelah. Islam bukan hadir untuk mempersempit hidup manusia, tetapi untuk menuntun manusia agar tidak kehilangan arah hidupnya. Ketika Gen Z merasa dipahami, mereka akan lebih mudah membuka hati untuk belajar agama. Selanjutnya yaitu menghadirkan Islam sebagai sumber ketenangan, bukan ketakutan. Sebagian anak muda menjauh dari agama bukan karena membenci Islam, tetapi karena mereka mengenal agama hanya melalui kemarahan, cacian, atau penghakiman. Mereka mendengar agama lebih sering dipakai untuk menyalahkan daripada merangkul. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus sebagai rahmat, bukan sebagai sumber kebencian. Gen Z perlu diperkenalkan bahwa salat itu bukan sekedar kewajiban, tetapi tempat istirahat dari hiruk-pikuk dunia. Doa bukan tanda suatu kelemahan, tetapi bukti bahwa manusia tidak harus memikul bebannya sendirian. Zikir bukan hanya ritual kosong, tetapi cara untuk menenangkan hati. Dan tawakal bukan pasrah tanpa usaha, melainkan kemampuan melepaskan hal yang berada di luar kendali manusia. Bahasa yang lembut jauh lebih menyentuh daripada bahasa yang kasar, karena hati manusia lebih mudah dibuka dengan kasih sayang daripada ketakutan. Selanjutnya yaitu keteladanan lebih kuat daripada ceramah atau pidato. Gen Z hidup di era ketika semua orang bisa berbicara di media sosial. Karena itu mereka tidak hanya
mendengar ucapan seseorang, tetapi juga memperhatikan apakah perilakunya sesuai dengan perkataannya. Seseorang mungkin lupa dengan isi ceramahnya, akan tetapi sulit untuk melupakan bagaimana ia diperlakukan. Kadang anak muda tidak tertarik pertama kali pada Islam karena dalilnya, tetapi mereka melihat akhlak orang yang membawa agama Islam tersebut. Maka mengajak Gen Z belajar Islam harus dimulai dari menjadi pribadi yang pertama adalah nyaman diajak bicara, tidak merasa paling suci, dan mampu mendengarkan sebelum menasihati. Selanjutnya yaitu gunakan bahasa yang dekat dengan kehidupan mereka. Dakwah tidak harus selalu berat dan formal. Gen Z lebih mudah menerima pesan yang sederhana, relevan, emosional, dan realistis. Mereka menyukai pembahasan yang sangat realistis atau berada di kehidupan sehari-hari. Islam memiliki jawaban terhadap semua itu, tetapi seringkali disampaikan dengan bahasa yang terlalu jauh dari kehidupan mereka. Contohnya yaitu ketika kita membahas tentang sabar, kaitkan dengan tekanan hidup modern. Ketika kita membahas tentang syukur, coba kaitkan dengan budaya membandingkan diri di media sosial. Ketika kita membahas tentang tawakal, coba kita kaitkan dengan kecemasan masa depan. Dengan begitu, mereka merasa bahwa Islam bukan sesuatu yang jauh dari realitas hidup mereka. Selanjutnya yaitu memberikan ruang untuk bertanya dan tumbuh. Gen Z adalah generasi yang berpikir kritis. Mereka sering memiliki pertanyaan tentang takdir, dosa, hijrah, hubungan laki-laki dan perempuan, hingga alasan dibalik aturan agama. Mereka tidak membutuhkan lingkungan yang langsung menghakimi pertanyaan mereka sebagai tanda lemahnya iman. Mereka membutuhkan ruang aman untuk berdialog, karena terkadang seseorang mendekat kepada agama bukan karena langsung untuk mendapatkan jawaban sempurna, tetapi karena merasa dihargai, didengarkan, dan tidak direndahkan. Dakwah yang baik bukan sekedar membuat orang diam, tetapi membuat orang mau terus belajar. Selanjutnya yaitu menanamkan bahwa hijrah adalah proses, bukan perlombaan. Banyak Gen Z merasa minder untuk belajar Islam karena merasa dirinya terlalu banyak dosa. Mereka takut dihakimi ketika belum bisa berubah secara cepat. Padahal hijrah bukan perlombaan. Siapa yang paling cepat terlihat soleh. Hijrah adalah perjalanan panjang untuk menjadi lebih baik sedikit demi sedikit. Ajarkan bahwa jatuh bukan akhir dari perjalanan. Kesalahan bukan alasan untuk berhenti mendekat kepada Allah. Dan setiap orang punya waktu tumbuh yang berbeda. Allah tidak menilai siapa yang paling cepat berubah, tetapi siapa yang terus berusaha kembali untuk berubah ke jalan yang lebih baik. Kalimat ini jauh lebih menenangkan hati anak muda daripada tekanan yang membuat mereka merasa tidak pantas untuk mendekati agama. Dapat kita simpulkan bahwa mengajak Gen Z dalam mempelajari Islam berarti menghadirkan agama bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai cahaya yang mampu menenangkan jiwa mereka di tengah dunia yang sangat melelahkan ini. Mereka tidak membutuhkan dakwah yang penuh dengan amarah dan kebencian, tetapi dakwah yang membuat mereka merasa diterima, dipahami, dan diarahkan dengan kasih sayang. Oleh sebab itu, ketika hati sudah tersentuh, ilmu akan lebih mudah masuk. Dan ketika seseorang mulai mencintai Islam, maka perubahan akan datang dengan kesadaran, bukan karena paksaan. Mungkin sekian dulu strategi untuk mengajak Gen Z mempelajari Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.